Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian dimana saja kalian berada, semoga selalu dalam pertolongan Allah, selalu dalam rahmatnya Allah, dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini. Channel ini kami khususkan untuk saudara-saudara yang baru memulai belajar membaca Al-Quran. Pada kesempatan pertama kali ini kita akan mempelajari huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, huruf hijaiyah. Sebelum memulai belajar huruf hijaiyah, terlebih dahulu kita akan membahas harokat yang ada pada huruf hijaiyah. Apa itu harokat? Harokat adalah tanda baca yang ditempatkan pada huruf-huruf Arab untuk memperjelas gerakan dan pengucapan huruf Arab tersebut. Di sini saya akan contohkan bagaimana jika harokat sudah ditempatkan pada huruf hijaiyah, maka bunyinya seperti ini. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Garis-garis yang ada di atas atau di bawah huruf Al-Quran ini namanya harokat. Dan jika diaplikasikan ke huruf hijaiyah, maka berbunyi A, Ba, Ta, Fa, dan seterusnya. Itu tadi harokat fathah yang ditempatkan di atas huruf hijaiyah. Sekarang lanjut ke harokat kasroh, ditempatkan di bawah huruf hijaiyah. Bibir dan mulut bagian bawah turun. Jika diaplikasikan ke huruf hijaiyah, maka bunyinya seperti ini. I, B, T, V, J, dan seterusnya. Selanjutnya harokat dhammah ditempatkan di atas huruf hijaiyah. Cara pengucapannya, bibir dan mulut maju ke depan. Jika diaplikasikan ke huruf hijaiyah, maka bunyinya seperti ini. U, Bu, Tu, Su, Ju, dan seterusnya. Harokat fathah tanwin. Harokatnya seperti harokat fathah. Bibir dan mulut dibuka, akhirannya tambahkan huruf N. Jika diaplikasikan ke huruf hijaiyah, maka akan berbunyi seperti ini. An, Ban, Tan, Fan, Jan, dan seterusnya. Harokat kasroh tanwin. Pengucapannya seperti harokat kasroh. Bibir dan mulut bagian bawah turun. Akhirannya ditambahkan huruf N. Jika ditempatkan pada huruf hijaiyah, maka bunyinya seperti ini. In, Bin, Tin, Sin, Jin, dan seterusnya. Harokat dhammah tanwin. Cara pengucapannya seperti harokat dhammah, yaitu bibir dan mulut maju ke depan, akhirannya tambahkan huruf N. Jika ditempatkan pada huruf hijaiyah, maka akan berbunyi seperti ini.
un, bun, tun, sun, jun, dan seterusnya. Selanjutnya harokat sukun. Harokat ini dibaca dengan cara mematikan huruf. Semua huruf-huruf hijaiyah, semua huruf yang ada dalam Al-Quran, jika berharokat sukun maka tidak akan bisa terbaca, kecuali diawali oleh huruf hijaiyah lainnya yang berharokat hidup, seperti huruf hijaiyah yang berharokat fathah, dhammah, atau kasroh. Jika ingin membacanya, maka harus diawali dengan huruf hijaiyah lainnya yang berharokat. Contohnya seperti ini. A, bab, tat, sas, jaj, dan huruf-huruf lainnya juga sama seperti itu. Dan dia dibaca memantul jika ditempatkan pada salah satu huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5, kita singkat menjadi sebutan baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Jika bertemu salah satu huruf ini, maka wajib dipantulkan. Contohnya seperti ini. Aj, ab, ad, apo, ako. Selanjutnya harokat tasydid. Khusus untuk harokat ini, dia bisa masuk pada semua huruf hijaiyah yang sudah berharokat. Cara bacanya dibaca dengan cara disukunkan terlebih dahulu, lalu dihidupkan kembali sesuai tanda bacanya. Jika kita praktekkan dan kita tempatkan pada huruf hijaiyah yang telah berharokat, maka bunyinya akan seperti ini. A, bab, ba, ta, sasa, jajja, dan seterusnya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan huruf-huruf hijaiyah. Yang ini namanya hamzah. Kalau yang seperti ini namanya alif. Cara bacanya seperti huruf A, mulut terbuka. Selanjutnya huruf ba. Pengucapannya seperti huruf B, tidak disertai nafas yang keluar dari mulut. Huruf ta. Lidah menempel di gusi atas, di pangkalnya kedua gigi depan. Bunyinya seperti huruf T, akan tetapi dia disertai nafas yang keluar karena dia mempunyai sifat hamas. Hamas artinya berjalannya nafas. Jadi ada sedikit angin yang keluar dari pengucapan huruf ini. Huruf fa. Ujung lidah ditempelkan pada ujung gigi atas dan ujung gigi bawah. Jadi dia berada di tengah-tengah. Lalu ditiupkan. Bunyinya seperti ini. Fa. Jadi ketika ujung lidah sudah menempel pada ujung gigi atas dan ujung gigi bawah, maka kita tiupkan, kita keluarkan bunyi, maka akan terdengar seperti ini. Fa, fa. Huruf jim. Pengucapannya seperti huruf J, tidak boleh disertai nafas. Huruf H.
Pengucapannya seperti suara pernafasan. Suara bersih dan terdengar nyaring, seperti orang yang sedang kecapean. Ha. Huruf kho. Pangkal lidah ditempelkan ke langit-langit mulut. Terdengar agak kasar. Jadi di pangkal lidah di tenggorokan kita itu seperti ada getaran. Kho, kho, ya, bukan ho. Ini bedakan ha dengan kho. Kalau yang ada titiknya, ini huruf kho. Suaranya terdengar kasar. Di pangkal lidah seperti ada getaran. Huruf dal seperti huruf D, tidak mengeluarkan nafas. Huruf zal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas. Zal. Huruf ro, pengucapannya seperti huruf R, tapi agak sedikit ditebalkan. Ujung lidah bergetar. Huruf zai, pengucapannya seperti huruf Z, terdengar seperti suara tawon. Zai. Za. Huruf sin atau sa, pengucapannya seperti huruf S biasa. Huruf sya atau shin, suara anginnya menyebar luas di dalam rongga mulut. Punya sifat tafashi. Jadi suara anginnya menyebar di dalam rongga mulut. Shin, sya. Huruf lo. Huruf ini tergolong dalam huruf-huruf ismat, huruf yang sulit diucapkan. Cara pengucapannya, sisi lidah kanan atau kiri, sisi lidah ditempelkan pada sisi gigi geraham bagian dalam, kemudian memanjang ke depan sampai ke ujung lidah. Lo. Lo. Suaranya terdengar agak tebal, jadi ditebalkan karena punya sifat itbaq, naiknya lidah ke arah langit-langit mulut. Huruf po, penempatan lidahnya seperti huruf ta. Karena dia punya sifat itbaq, jadi harus ditebalkan. Itbaq itu naiknya lidah ke arah langit-langit mulut. Menempelnya lidah ke arah langit-langit mulut. Pengucapannya harus ditebalkan. Po, po, dan tidak mengeluarkan nafas. Tidak ada angin yang keluar ketika pengucapan huruf po. Huruf zo, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas. Penempatan lidahnya seperti huruf zal, namun lebih tebal. Posisi lidah dilengkungkan ke atas. Zo, zo. Punya sifat itbaq, jadi harus ditebalkan. Huruf ain, suara a yang disertai tekanan. A, a. Jadi posisi lidah itu pangkal lidah dinaikkan ke arah langit-langit mulut. A. Huruf ghoin, seperti huruf G, namun tekanannya tidak terlalu kuat. Ghoin, ghoin. Kalau huruf G itu pangkal lidah
menempel kuat dengan langit-langit mulut. Nah, kalau huruf ghain itu tekanannya menempelnya tidak terlalu kuat seperti huruf G. Huruf fa seperti huruf F disertai keluarnya nafas. Punya sifat rikhwah, berjalannya nafas. Fa. Huruf qaf, qa, pangkal lidah naik ke arah langit-langit mulut. Pangkal lidah ditempelkan ke ujung tenggorokan. Tekanannya kuat. Huruf kaf seperti huruf K disertai keluarnya nafas. K. Huruf lam seperti huruf L, ujung lidah ditempelkan ke langit-langit mulut. Lam. Mim seperti huruf M, bertemunya bibir atas dan bibir bawah. Mim. Nun seperti huruf N, ujung lidah yang bagian punggungnya ditempelkan ke langit-langit mulut. Nun. Wawu, pengucapannya seperti huruf W, bibir atas dan bibir bawah dikumpulkan ke depan. Wawu. Huruf ya, pengucapannya seperti huruf Y. Huruf H agak lebih tebal dari huruf H karena suara hurufnya keluar dari pangkal tenggorokan, jadi agak lebih tebal. H. Beda dengan H yang tipis. Kalau H yang tipis tadi itu terdengar nyaring, suaranya bersih. Kalau ini keluar dari pangkal tenggorokan, jadi suaranya lebih tebal. H. Sekarang berlanjut ke pembahasan huruf mad. Apa itu mad? Mad diartikan sebagai tanda bunyi panjang dalam bahasa Arab. Jadi huruf yang sudah berharokat menjadi berbunyi panjang jika kemasukan huruf mad. Nah, huruf mad ini ada 3. Alif, waw, dan ya. Ketiga huruf ini haruslah berbasis mati atau saktah. Panjang pendeknya bacaan mad ini diukur dengan menggunakan harakat yang sama. Jika itu alif, maka dia harus jatuh setelah harokat fathah. Jika wawu, maka dia harus jatuh setelah harokat dhammah, baru bisa terbaca panjang. Jika itu ya, maka dia harus jatuh setelah harokat kasroh. Panjangnya mad ini 2 harokat atau 2 ketukan. Contohnya huruf ba yang berharokat fathah itu diberi alif, maka huruf ba menjadi panjang 2 ketukan atau 2 harokat. Ba. Kalau dia berharokat dhammah, maka diberi wawu, kemudian dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Bu. Kalau ba-nya berharokat kasroh, maka untuk membaca panjang diberi huruf mad ya. Bi. Jadi kalau dia iya, maka pasangannya itu harokat kasroh, kemudian dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan.
Dan seperti itu juga yang terjadi pada huruf-huruf hijaiyah lainnya. Jadi panjangnya sesuai harokat, matnya sesuai harokat yang terdapat pada huruf hijaiyah tersebut. Selanjutnya kita akan mengenal huruf lin atau layin. Layin artinya lembut. Huruf ini ada dua, waw dan ya. Apabila jatuh setelah harokat fathah, maka waw dan ya menjadi mat lain. Dan mat lain ini tidak boleh dibaca panjang. Dia hanya akan terbaca panjang jika di akhir waqaf. Seperti contoh, fi Quraisy. Nah, kalau kita berhenti atau waqaf di akhir ayat, maka huruf lain bisa kita panjangkan 4 atau 5 atau 6 harakat. Akan tetapi bila huruf lain ini berada di pertengahan ayat, bukan di akhir waqaf, maka dia tidak dibaca panjang, tapi dibaca lembut. Contohnya, wal-laili, wal-laili, fa'in tawallau, fa'in tawallau. Jadi dia tidak dibaca panjang karena bukan berada di akhir ayat yang diwaqafkan. Selanjutnya, latihan menyambung huruf. Ini huruf alif, bentuk di awal seperti ini, di tengah seperti ini, bentuk di ujung kalimat seperti ini. Jadi di awal kalimat dia tidak bisa disambung. Di awal ataupun di tengah dia tidak bisa disambung. Tapi di ujung dia bisa disambung. Kemudian huruf ba, bentuk awalnya di awal kalimat seperti ini, di pertengahan dia bisa disambung dan bisa menyambung, dan bentuk di akhir kalimat seperti ini. Jadi huruf ba di awal bisa menyambung ke huruf yang lain, di tengah bisa disambungkan dengan huruf yang lain, dan di akhir juga bisa disambungkan dengan huruf lainnya. Kemudian huruf ta sama seperti huruf ba, di awal, di tengah, dan di akhir dia bisa disambungkan dengan huruf hijaiyah lainnya. Huruf fa juga sama seperti itu bentuknya. Nah, huruf jim dia juga sama, di awal bisa menyambung ke kalimat setelahnya, di tengah bentuknya seperti ini, bisa disambung dengan huruf hijaiyah lainnya, dan di akhir juga bisa disambungkan. Ha juga sama, bentuk di awal seperti ini, di tengah seperti ini, di akhir seperti ini. Kemudian huruf kho, kho juga sama, bisa disambungkan. Huruf dal, nah kalau huruf dal di awal tidak bisa disambungkan, di tengah bisa, di akhir bisa. Lanjut ke huruf zal. Huruf zal di awal sama seperti dal, tidak bisa disambungkan, di tengah bisa disambungkan, di akhir kalimat juga bisa disambungkan. Huruf ro di awal tidak bisa, di tengah bisa disambungkan di tengah, tapi tidak bisa menyambungkan ke huruf setelahnya. Di akhir kalimat juga dia bisa disambungkan, tapi tidak bisa menyambungkan ke huruf setelahnya, seperti huruf zal. Huruf za juga sama. 3 huruf ini tidak bisa menyambungkan ke huruf setelahnya.
Huruf sin. Sin di awal bisa menyambungkan, di tengah dia bisa disambungkan dan bisa menyambungkan, di akhir juga bisa disambungkan. Ya, bentuknya seperti ini. Jika disambungkan bentuknya seperti ini. Huruf sin juga sama. Bentuknya seperti sin tapi ada titik tiganya di atas. Bisa disambungkan. Huruf sad. Sad juga bisa disambungkan di awal, di tengah, dan di akhir. Huruf dot juga bisa disambungkan. Sebelum dan sesudah bisa nyambung ke huruf lainnya. Huruf to. Huruf to bisa menyambungkan di awal, di tengah bisa disambung dan bisa menyambungkan ke huruf hijaiyah lainnya, di akhir juga bisa. Zo sama. Nah, huruf ain sama juga, di awal, di tengah, di akhir bisa menyambungkan atau disambungkan. Ghain juga sama. Huruf fa. Fa juga sama, di awal bisa menyambung, di tengah disambung dan disambungkan bisa. Qaf sama seperti fa. Huruf kaf, nah bentuknya seperti ini, di awal, di tengah, di akhir. Huruf lam. Huruf mim. Nah, ini bisa semua disambung atau menyambungkan ke huruf hijaiyah lainnya. Huruf nun sama bisa. Nah, ini huruf wawu. Huruf wawu di awal tidak bisa menyambungkan. Huruf ha di awal bisa, di tengah bisa, di akhir bisa. Ya juga sama. Nah, bentuknya seperti ini. Sekarang kita latihan menggabungkan huruf hijaiyah yang sudah berharokat dengan memberi mat. Ini alif dibaca fathah dan langsung masuk ke huruf sin karena dia berharokat tasdid. Nah, jika harokat tasdid sebelumnya ini huruf lam yang tidak berharokat, maka dia dilewati saja. Dari huruf yang berharokat masuk ke huruf sin yang bertasdid. Karena ini bertasdid, maka lam ini kita lewati saja. Ini tidak terbaca. Assalamu. Lam yang berharokat fathah, kemasukan alif, maka panjang 2 harokat. Mim harokat dhammah. Kita baca mu. Alaikum. Ini ain berharokat fathah, lam berharokat fathah, kemudian ya yang disukun. Alaikum, di sini tidak panjang, ya-nya tidak panjang karena tidak jatuh setelah kasroh. Jika huruf sebelum ya sukun ini kasroh, maka dia panjang. Li. Tapi kalau dia fathah, maka dia tidak panjang. Alaikum. Kaf yang berharokat dhammah, mim harokat sukun. Nah, kita sudah bisa membaca tulisan Arab. Sekarang kita membaca bismillah. Bismillahi. Ini huruf ba yang dikasroh dibaca bi. Masuk ke sin yang disukun. Nah, untuk cara pengucapan harokat sukun sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bismi, ini mim harokat kasroh. Terus kita masuk ke lam yang bertasdid. Karena ini nggak ada harokatnya dan setelahnya harokat tasdid, maka yang alif dan lam pertama ini tidak terbaca. Ini lam pertama, ini lam kedua. Jadi alif dan lam pertama ini tidak terbaca karena setelahnya ada harokat tasdid. Jadi dari harokat mim langsung masuk ke sini. Bismillahi. Ini panjang 2 harokat karena ini sebagai alif. Jadi alif yang disingkat ya. Jadi alifnya tidak di sini, tidak ditambahkan di sini, tapi di atasnya. Jadi ini panjang 2 harokat. Bismillahi. Ini tidak terbaca. Sama juga seperti ini.
Alif lamnya tidak terbaca karena ada huruf tasdid di sini. Dan ini tidak berharokat. Dia tidak terbaca karena tidak punya harokat. Dia terbaca kalau berada di awal pengucapan kalimat. Ar-Rahman, ini kita baca, alifnya terbaca, tapi lamnya tetap tidak terbaca karena setelahnya ada tasdid, maka lam di sini tidak terbaca. Bismillahirrahmani. Sama seperti ini. Ini tidak terbaca juga. Tidak terbaca karena ada tasdid, tidak terbaca karena ada tasdid. Ini juga sama. Rahmani, ini ha yang disukun. Mim di sini panjang 2 harokat karena ini alif. Alif diletakkan di atasnya mim, maka panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Nun harokat kasroh, kemudian masuk ke ro yang bertasdid. Di sini ada harokat fathah, jadi dia langsung masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya-nya panjang, hi. Di sini jadi panjang karena ada ya yang jatuh setelah harokat kasroh, maka dia jadi panjang. 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Latinnya seperti ini.